Quran yang akan membahas Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 7 oleh Bapak Haji Sa'ad. Kepada Bapak Haji Sa'ad dipersilahkan. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asfal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang berbahagia yang tergabung di Al-Hasani, mudah-mudahan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang kita peroleh pada pagi ini dan terus-menerus kita peroleh. Dan kita pagi ini membahas surah An-Nisa Al-Maidah ayat 7 di bawah bimbingan Buya Rizal. Kita didamping oleh Bubu Siti Khadijah. Semoga kita dalam keadaan sehat semua dan istiqomah melaksanakannya. Kita ucapkan selamat kepada Ibu Khadijah. Baiklah, untuk mempersiapkan waktu saya bacakan dulu ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu allazi wasaqakum bih iz qultum sami'na wa ata'na wattaqullah innallaha alimun bizatis sudur. Sadaqallahul azim. Wazkurullu ni'matallahi alaikum, dan ingatlah kurnia Allah kepadamu, maksudnya semua kurnia yang kita peroleh dari Allah. Wa misaqul ladzi wasabikum, kemudian dan perjanjian yang telah Allah ikatkan kepadamu. Itu semua ada perjanjian-perjanjian dengannya yang dia ikatkan, dia beri petunjuk dengan kalian wahai orang-orang yang beriman. Iza qultum sami'na wa ata'na. Kamu mendengarkan, kamu mengatakan kami mendengar dan kami taat. Dan saat itulah mereka berjanji setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mereka mendengar, mentaati apa yang mereka sukai, apa yang mereka benci, dan ini pendapat sebagian ahli tafsir. Sedangkan Mujahid dan Muqatil berkata yang dimaksud dengan perjanjian yang diambil dari mereka adalah ketika mereka dikeluarkan dari punggung Adam alaihissalam. Wattaqullah innallaha alimun bizati sudur. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui Allah maha mengetahui isi hatimu. Surah Al-Maidah ayat 7. Jadi dia mengetahui apa yang ada dalam hati kalian, baik yang nyata maupun tersembunyi. Kembali kepada ayat tadi, kita bacakan wazkuru nikmatallahi alaikum wa mitsaqahul ladzi wasaqakum bi, dan ingatlah ketika kurnia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatnya denganmu. Artinya, ingat akan nikmat Allah yang kalian peroleh, perjanjian yang telah dikuatkannya atas kalian. Perjanjian dimaksudkan itu adalah dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 173.
yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim wa iz ahaza rabbuka min bani adamin zuhurihim zurriyatahum wa asaddahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala sahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an haza ghafilin. Di situ dikatakan wa iz akhaza rabbukum min bani adama min zuhurihim zurriyatahum, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan Adam dari surang-surwi mereka. Kemudian wa ashada hum ala anfusihim alastu birabbikum, dan Allah mengambil kesaksian terhadap mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka mereka menjawab, qalu bala sahidna, betul engkau adalah Tuhan kami. Kemudian dilanjutkan, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an haza ghafilin. Kami bersaksi, kami lakukan demikian itu, maksudnya kami bersaksi itu agar kami, di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Al-A'raf 173. Setelah kalian bersaksi, mengapa kalian tidak beriman kepada Allah? Dalam surat Al-Hadid ayat 8 dijelaskan. Di situ katanya, wa ma lakum la tu'minuna billah wa rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhaza mitsaqakum in kuntum mu'minin. Nah, dikatakan wa ma lakum la tu'minu billah. Mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Kemudian dilanjutin, war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Padahal rasul menyuruh kalian supaya kalian beriman kepada Tuhan kalian. Waqad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Dan sesungguhnya dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu orang-orang yang beriman. Al-Hadid ayat 8. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Fat ayat 10, bunyinya, auzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallahu yadullahi fawqa aydihim paman nakasa fa innama yang kusu ala nafsi wa man aupa bima ahada alaihi fasayutihi ajron azima. Kalau azim, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah, bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, maksudnya di situ Muhammad, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Paman nakasa fa innama yang kusu ala nafsi, maka barang siapa melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Waman aupa bima ahada alaihullahi fasayutihi ajron azima, dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberi pahala yang besar. Al-Fat ayat 10. Oleh karena itu, orang-orang beriman diperintahkan untuk menunaikan janjinya yang dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 1 bagian awal itu, ya ayyuhallazina amanu aufulu bil uqud, hai orang beriman, penuhilah akad-akad atau janji-janji itu. Nah, bentuk janji itu adalah memenuhi perintah Allah dan menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah. Dijelaskan ayat 8 Al-Maidah, bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ayatnya, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti, hai orang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi yang adil. Wala yajrimannakum
sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah sekali-kali karena kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk melakukan yang tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Berlakulah adil kalian, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Innallah habiru bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Maidah ayat 8. Karena kalian menegakkan dan bersaksi karena Allah, maka kalian akan dijanjikan ampunan dan pahala yang besar. Dijelaskan surah Al-Maidah ayat 9. Wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Dikatakan wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihat. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Dan sesungguhnya mereka ampunan, bagi mereka ampunan yang pahala yang besar. Jadi maksud di situ ayat 9 itu menegaskan bersaksi menegakkan keadilan itu termasuk bagian dalam amal soleh, balasannya sangat besar. Balasan bagi mereka adalah surga. Dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 24, bunyinya situ, ashabul jannati yauma izin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila. Penghuni surga pada hari itu paling baik tempatnya di tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Itulah itu ayat 24 surah Al-Furqan. Dengan balasan yang sangat besar. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mau beriman kepada Tuhannya. Dijelaskan surah Al-Hadid ayat 8. Wa malakum la tu'minuna billahi wa rasuluhu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad azumisakum wa in kuntum shodiqin. Nah, itu Al-Hadid itu. Kata situ wa malakum, mengapa kamu tidak beriman? Ma malakum tu'minu billahi wa rasuluhu yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Mengapa kamu tidak mau beriman kepada Allah padahal Rasul menyuruh kamu supaya kamu beriman? Wa qad ahaza misaqakum in kuntum mu'minin. Dan sungguh dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang yang beriman. Kemudian ayat 11 ini menjelaskan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu uzkuru nikmatallahi alaikum iz hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum pakaffa aydiyahum ankum wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, uzkuru nikmatillah alaikum, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikan kepadanya kepada engkau, yang diberikannya kepada engkau. Iz amma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Di waktu suatu kaum hendak menggerakkan tangannya kepada kamu untuk berbuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka itu dari kamu. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin beriman. Itulah penjelasan tentang ayat-ayat 7 tadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak melupakan nikmat dan janji Allah pada kita, dan sehingga kita termasuk orang yang beriman, istiqomah dalam membahas Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya. Dengan mengamalkan itu, maka kita mudah-mudahan insya Allah keimanan kita makin bertambah. Itulah yang kita inginkan. Demikianlah, mungkin ada kekeliruan, saya mohon maaf karena keterbatasan kita membahas ini. Tugas saya itu hanya membacakan apa yang saya orek-orek dari berbagai sumber yang sesuai dengan kemampuan